Selamat datang di Saytop Media, belajar tuntas anti galau. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dukung channel kami dengan like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan materi terbaru. Oke, langsung aja untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal bab gelombang cahaya, khususnya celah tunggal, celah ganda, sisi difraksi. Untuk ketiga jenis ini sering keluar ya dalam soal untuk gelombang cahaya. Kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu perhatikan diagram berikut. Oke, seberkas cahaya melewati celah sempit dan menghasilkan gelap orde kedua pada layar. Apabila lebar celah 3 kali 10 pangkat min 4 cm, tentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Sebelum kita mengerjakan, kita harus mengidentifikasi kasus ini termasuk dalam kasus apa. Seberkas cahaya melewati celah sempit. Kita lihat gambarnya. Dari gambar terlihat bahwa ini adalah celah tunggal. Kita langsung diketahui seberkas cahaya melewati celah sempit menghasilkan gelap orde kedua, berarti gelap dengan orde kedua, M sama dengan 2. Apabila lebar celah 3 kali 10 pangkat min 4 cm, lebar celah itu D sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 cm, kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Dari gambar terlihat bahwa sudutnya adalah theta sama dengan 30 derajat. Pertanyaannya ditanya, tentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Panjang gelombang kita lambangkan sebagai lambda. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kita lihat dulu untuk materi celah tunggal. Ketika terang dan gelap ya. Untuk terang, rumus yang digunakan itu adalah D sin theta sama dengan M min setengah lambda. Atau D kalikan P per L sama dengan M min setengah lambda. Kalau gelap, D sin theta sama dengan M kali lambda. Atau D kalikan P per L sama dengan M lambda. Untuk D itu adalah lebar celah, theta sudut, M orde, lambda panjang gelombang, P jarak terang atau gelap terhadap terang pusat, L jarak celah terhadap layar. Jelas ya keterangannya. Karena kasus untuk soal ini adalah gelap, maka kita gunakan persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Jadi kita mengerjakan sesuai yang diketahui. Jawab D sin theta sama dengan M kali lambda. 3 kali 10 pangkat min 6 kalikan sin 30 derajat sama dengan 2 kali lambda. 3 kali 10 pangkat min 6 sinus 30 derajat itu sama dengan berapa? Setengah sama dengan 2 kali lambda. Berarti lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 kali setengah dibagi 2. Berarti berapa ya?
0,75 kali 10 pangkat min 6, atau kita ubah menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya. Nah, sekarang kalau ini diubah misalnya ya ke satuan yang lain, nah misalnya nanometer. Nah, nanometer, ingat-ingat di sini 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Tapi kalau misalnya pengen diubah menjadi angstrom, itu 1 angstrom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Ini kalau mau diubah ya, lambdanya ke satuan lain, berarti berapa? Ya, betul. 750 nanometer atau 7.500 angstrom. Jadi tergantung ya, untuk mengerjakan satuan tergantung yang diinginkan. Tapi kalau pilihan ganda, kita sesuaikan dengan satuan yang diinginkan. Kalau isai, dalam bentuk meter aja. Lanjut ya. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer melewati celah ganda yang berjarak 0,2 mm satu terhadap lainnya. Pola interferensi ditangkap di layar berjarak 1 meter dari kedua celah tersebut. Tentukan jarak pita terang kedua dari terang pusat. Oke, sebelum kita mengerjakan soal ini kan terkait dengan celah ganda. Kita ingat-ingat dulu teorinya ya, untuk terang dan gelap. Untuk terang gelap. Untuk terang, rumus yang digunakan adalah D sin theta sama dengan M kali lambda, atau dP per L sama dengan M kali lambda. Sedangkan untuk gelap, D sin theta sama dengan M min setengah lambda, atau dP per L sama dengan M min setengah lambda. Dah, sekarang keterangannya, D jarak antar dua celah, theta sudut, M orde, lambda panjang gelombang, T jarak terang atau gelap terhadap terang pusat, L jarak dua celah terhadap layar. Mari kita selesaikan. Diketahui panjang gelombangnya lambda sama dengan 600 nanometer, atau 600 kali 10 pangkat nanometer jadikan meter, berarti pangkat min 9 meter. Kita ubah lagi, 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Selanjutnya melewati celah ganda berjarak 0,2 mm satu terhadap lainnya. D sama dengan 0,2 mm sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Pola interferensi ditangkap di layar berjarak 1 meter dari kedua celah, berarti L sama dengan 1 meter. Oke.
Tentukan jarak pita terang kedua dari terang pusat. Oh, berarti mintanya terang ya. Kita tulis terang dengan orde berapa? M sama dengan 2. Ditanya jarak pita terang, berarti P. Ya. Jawab. Berarti rumus yang digunakan yang mana? Yang terang. D, P per L, M kali lambda. Sesuai yang diketahui. Oke, kita selesaikan. D, P per L sama dengan M kali lambda. D-nya 2 kali 10 pangkat min 4. P-nya ditanyakan, dibagi L-nya 1, OT-nya 2 ya, dikalikan 6 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita coret nih, bisa nih 2, 2. Terus, nah ini nih min 4, ini ya 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 7. Ini sisa min 3. Baik. P dibagi 1 P sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Atau kalau mau diubah jadi mili biar enak, jadi berapa ini? 6 mili meter. Mudah ya? Soal selanjutnya, sebuah kisi difraksi dengan konstanta 500 garis per sentimeter digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 1 meter dari kisi. Jika jarak antara terang orde pertama dengan terang pusat pada layar 2,4 cm, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Untuk soal ini tentang kisi difraksi. Sebelum kita menyelesaikan soal, kita ingat-ingat dulu rumus yang digunakan. Untuk kisi difraksi terang gelap. Untuk terang, rumus yang digunakan adalah D sin theta sama dengan M kali lambda, atau D kalikan P per L sama dengan M kali lambda. Sedangkan untuk gelap, D sin theta sama dengan M min setengah lambda, atau dP per L sama dengan M min setengah lambda. Keterangannya, untuk D di sini adalah D sama dengan 1 per N. N adalah konstanta kisi difraksi. Satuan yang digunakan itu kita harus diubah menjadi garis per meter. Kemudian theta itu adalah sudut, M orde, lambda panjang gelombang, P jarak antara terang atau gelap terhadap terang pusat, L jarak kisi terhadap layar. Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Diketahui sebuah kisi difraksi dengan konstanta 500 garis per sentimeter. Berarti N sama dengan 500 garis per sentimeter. Kita ubah menjadi sama dengan 500 garis
kita ubah menjadi per meter, berarti dibagi 10 pangkat min 2. cm jadikan meter, berarti dibagi 10 pangkat min 2 ya. Sama dengan 500 itu berarti 5 kali 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 2. Langsung saja ya, 5 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Selanjutnya digunakan untuk mendifraksikan cahaya pada layar yang berjarak 1 meter dari kisi, berarti L sama dengan 1 meter. Jika jarak antara terang orde pertama dengan terang pusat pada layar 2,4 cm, kasusnya terang ordenya M sama dengan 1 orde pertama. Pada layar yang terbentuk jarak antara terang orde pertama dengan terang pusat pada layar 2,4 cm. P sama dengan 2,4 cm, kita ubah menjadi meter. 2,4 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertanyaannya adalah tentukan panjang gelombang yang digunakan, berarti lambda. Oke. Nah, di sini adalah terang. Berarti rumus yang kita gunakan yang terang. Dari hasil yang diketahui, berarti ini yang paling tepat rumus yang digunakan. dP per L M kali lambda. Hati-hati, D di sini adalah 1/n. Jadi kita ubah dulu. D sama dengan 1 bagi N. 1 dibagi N-nya 5 kali 10 pangkat 4. Sama dengan 1 bagi 5, 0,2 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 meter. D P per L sama dengan M kali lambda. 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 2,4 kali 10 pangkat min 2 dibagi L nya sama dengan 1 sama dengan ordenya 1, M sama dengan 1 dikalikan lambda yang ditanyakan. Dua kali 2,4 berarti 4,8. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 7 dibagi 1, jadi artinya sama ya, sama dengan 1 kali lambda. Ini satuannya meter. Jika ingin diubah menjadi satuan lain, misalnya nanometer, berarti 480 nanometer. Atau ingin diubah menjadi angstrom, 4800 angstrom. Mudah ya? Jika ada pertanyaan, adik-adik dapat tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk membahasnya. Sekian untuk belajar kita bersama hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat membantu adik-adik ketika menyelesaikan soal-soal terkait dengan celah tunggal, celah ganda, ataupun kisi diffraksi. Terima kasih. Bye-bye.